Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartadi Indra Wardana Manurung, NPM 2208260002. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul skizofrenia. Dari definisi, skizofrenia adalah gangguan mental yang terjadi dalam jangka panjang. Gangguan ini menyebabkan gejala-gejala psikosis, yaitu ada waham, yaitu keyakinan yang 100% tidak dapat dipatahkan. Ada halusinasi, yaitu kelainan pada orang-orang yang menderita skizofrenia, yaitu kelainan persepsi. Adapun macam-macam halusinasi, yaitu ada halusinasi visual, halusinasi auditorik, halusinasi olfaktori, halusinasi somatik, yaitu dia merasa ada yang sakit pada organ tubuhnya, halusinasi eh, taktil, yaitu dia merasa ada yang berjalan-jalan di tubuhnya. Halusinasi auditiva itu yaitu dia bisa mendengarkan hal-hal yang tidak bisa didengarkan orang lain. Halusinasi visual begitu juga, yang tidak bisa dilihat oleh orang lain dia bisa melihat. Halusinasi olfaktorius, dia bisa mencium bau-bau yang tidak dapat dicium oleh orang lain. Selanjutnya, gejala psikosis ini adalah kekacauan berpikir. Macam-macam kekacauan berpikir itu ada bentuk pikir, yaitu ada derealistik, ada juga magical talk, atau pikiran yang konkret, yang dimana pada pemikiran konkret ini dia tidak dapat membedakan, mengartikan kata-kata metafora seperti kembang desa. Dia menganggap itu adalah ya bunga. Seperti meja bundar, konferensi meja bundar, dia akan mencari meja yang bentuknya bundar di sana. Nah, selanjutnya kekacauan berpikir itu ada isi pikir, ada waham, ada obsesi, ada fobia. Selanjutnya kekacauan berpikir yaitu arus pikir. Arus pikir itu ada yang namanya neologisme, yaitu suatu kosakata baru, sirkumstansial, yaitu pikirannya terlalu banyak sehingga dia tidak dapat menyampaikan kata-kata tersebut, eh, tidak sempatlah menyampaikannya, seperti terbata-bata. Ada juga yang namanya tangensial, yaitu dia tidak nyambung ketika diajak berbicara. Perubahan perilaku ini ada yang namanya katalepsi, ada yang namanya katatonik, ada yang namanya stopor katatonik. Untuk faktor risiko dari skizofrenia ini, yaitu ada gen yang berperan pada skizofrenia ini, contohnya adalah gen NRG1 atau neuroglin 1. Ada juga faktor neurodevelopmental, yang dimana ini terjadi pada trimester kedua pada masa kehamilan. Ada juga faktor risikonya itu diatesis stres, yaitu dimana memang orang-orang yang rentan terhadap stres, baru dikatai sedikit dia sudah stres. Ada juga faktor psikososial dan lingkungan, yaitu mungkin dia di PHK kerja atau lingkungannya yang mendiskriminasi dia. Ada juga faktor-faktor biologi. Ini ada namanya hipotesis norepinephrine, yang dimana norepinephrine ini nanti akan menunjukkan gejala-gejala berupa sensorik seperti kelainan persepsi. Ada juga hipotesis serotonin, yang dimana kalau skizofrenia sudah lama akan menyebabkan serotonemia, hiperserotonemia maupun hiposerotonemia. Ada juga hipotesis glutamat, yang dimana ini akan menyebabkan timbulnya simptom-simptom positif dan negatif. Ada hipotesis GABA, menurunnya aktivitas GABA itu akibat obat-obat dari penurunan dopamin. Ada juga hipotesa dopamin, yang dimana kalau terjadi peningkatan dopamin pada limbik akan menyebabkan simptom positif. Kalau ada penurunan dopamin pada frontal akan menyebabkan simptom negatif. Adapun 4 jalur dari dopamin ini, yaitu adalah jalur nigrostriatal, yang dimana ini akan menyebabkan gejala-gejala gangguan motorik. Ada juga jalur dopamin mesolimbik, ini bisa menyebabkan halusinasi, euforia, waham. Kalau dopamin mesokortikal, ya ini akan mengalami gejala gangguan kognitif. Kalau jalur dopamin yang terganggu pada tubulo infundibular akan menyebabkan
hiperprolaktin. Selanjutnya untuk menegakkan diagnosa, ini ada kriteria DSM maupun PPDGJ 3, DSM 5 maupun PPDGJ 3. Untuk DSM 5, dia mengatakan minimal 2 gejala. Salah satunya delusi atau halusinasi atau di organisasi, disorganisasi, oke. Dan sudah berlangsung lebih dari atau sama dengan 6 bulan dengan 1 bulan atau lebih dari 1 bulan fase aktif. Bukan akibat zat atau penyakit medis. Untuk kriteria PPDGJ 3, ini minimal 1 gejala khas, minimal 1 gejala khas dan 2 gejala tambahan. Itu durasinya lebih dari atau sama dengan 1 bulan, baru tidak karena akibat obat atau penyakit otak. Tapi pada PPDGJ 3 ini akan terbagi lagi menjadi 5, 5 subtipe, yaitu skizofrenia paranoid, yaitu gejala utamanya itu dominan dominan waham, halusinasi. Kalau untuk skizofrenia katatonik, nanti dia akan mengalami gangguan-gangguan seperti psikomotor yang terganggu. Untuk skizofrenia herbedifrenik, ini akan menyebabkan perilakunya afek dangkal atau perilaku seperti kanak-kanak. Untuk skizofrenia residual, yaitu gejala psikotiknya tidak terlalu menonjol, tapi dia akan menjadi afek tumpul seperti uh, ya datar aja afeknya. Bisa juga dia menarik diri, avolisi, ataupun payah untuk berbicara. Selanjutnya ada depresi pasca skizofrenia, yaitu episode depresi jelas setelah skizofrenia. Gejala depresi itu ada namanya sigecap, ya. Ada sedih, putus asa, bisa juga ide bunuh diri. Untuk tata laksana dari skizofrenia ini, obat-obat yang digunakan adalah antipsikotik. Antipsikotik ada dua, ada generasi pertama, ada generasi kedua. Untuk generasi pertama ini, dia adalah untuk menghambat uh, dopamin reseptor antagonis. Efeknya itu untuk simptom positif, contohnya alloperidol atau chlorpromazine. Untuk antipsikotik generasi kedua itu ada namanya serotonin dopamin antagonis. Salah satu contoh obatnya adalah risperidon dengan dosis 2 mg 2 dikali 1. Selanjutnya untuk terapi ini dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase akut 4 sampai dengan 8 minggu, fase stabilisasi paling sedikit 6 bulan, fase stabil untuk ringan itu 6 bulan sampai 2 tahun, untuk serangan kedua itu 2 tahun sampai 5 tahun, kalau serangan ketiga dia seumur hidup. Untuk prognosis dari skizofrenia ini, prognosisnya itu baik kalau memang dia itu pencetusnya itu jelas. Kalau prognosis buruk, dia nanti tidak ada dukungan di keluarga, ada juga karena keluarganya memiliki riwayat penyakit skizofrenia. Mungkin terima kasih. Eh, maaf, mungkin itu saja. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini adalah referensi saya. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.